Qin Yichen mendengar ini, bersandar sedikit, menatap lurus ke arah Du Biao yang jatuh ke tanah. Sudut mulutnya menimbulkan lengkungan melengkung. Dudu, Panglima Besar lu benar. Du Biao gemetar. Untuk beberapa alasan. Menatap mata yang menatap. Dia merasa seolah-olah dia tertutup es. Dan kulitnya merah untuk beberapa saat. Lalu dia mengertakkan gigi dan berkata, ini dorongan untuk bekerja sebentar. Saya harap Tuan Qin, maafkan saya. Qin Yichen mendengar ini. Ini mengungkapkan sentuhan kepuasan. Bentuk tubuh lurus. Melirik ke aula besar. Ini yang terbaik. Mulai besok, Qin ini akan memeriksa semua domain dan memperbaiki urusan kota. Mari kita mulai dengan Qi. Qi Baihe kaget, tetapi menolak. Tetapi tidak melihat mata Zhao yang berkedip dingin. Bocah ini ingin menghancurkan mereka satu persatu? Masing-masing dan semua orang ajakan? Namun, Qin Yichen tidak memberikan jawaban, dan melirik Du Biao yang bisa berdiri sebelum kehilangan tangannya. Siluet ramping berangsur-angsur menjauh dari istana, dan semua orang menghela nafas sejenak, mengira itu hanya kaki bersulam kepalan bunga. Siapapun yang ingin mencapainya, terlepas dari kekuatan atau sarana, jauh melampaui harapan. Zhao yang sedang bermain dengan gelas anggur, dan dari waktu ke waktu matanya menjadi dingin dan dingin. Lu Hong melihat ke bawah dan tidak berkata apa-apa, berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia tampaknya meremehkan tuan utusan ini sejak awal. Dapat dimengerti bahwa Ye Rui dapat mengikuti, dan mungkin kebetulan bahwa Wang Lang bisa makan. Tetapi adegan mengalahkan Du Biao benar-benar menunjukkan kekuatan. Dan dengan hati-hati memikirkan kata-kata Qin Yichen, Lu Hong tidak semarah dia. Ye Rui Yinfang mengertakkan gigi dan akhirnya mengejar. Tetapi Wang Lang mencibir. Kakak Du, apakah kamu tidak peduli? Du Biao tidak bisa mendengar ejekan di antara kata-kata, dan mengeluarkan dahak darahnya. Berdiri di sini tanpa berbicara sakit punggung. Jika itu kamu, akan lebih baik. Wang Lang tersenyum bodoh, dan tiba-tiba dia tercengang oleh Du Biao. Dia tahu betul bahwa dia baru saja berubah menjadi dirinya sendiri. Saya khawatir hasilnya akan sama. Bahkan saat ini di kota Zenan, Qin Yichen memberinya jawaban. Meskipun Du Biao memiliki beberapa poin rasa malu, kemarahan di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Apa yang dia yakini sebagai pembangkit tenaga listrik dihormati. Dia sendiri yang baru saja dipukuli, dan bagaimanapun juga harus mengakui kekuatan Qin Yichen. Pesta ini, saat Zhao yang meninggalkan lapangan, banyak pemimpin juga saling memandang dengan cemas. Para pemimpin goyah itu berbisik, wajah mereka tidak dapat diprediksi, tetapi harus mengatakan bahwa ketika Qin Yichen disebutkan lagi, tidak ada penghinaan. Pada saat yang sama, di 100 kota pertempuran, berjalan di jalan, Tie Lisan dan yang lainnya masih sedikit marah. Berikan muka untuk tidak malu. Anda harus memprovokasi saudara Qin untuk marah. Yaitu, sebaliknya aku yang mulia. Banyak hal, siapapun yang tidak patuh, tembak saja dengan satu telapak tangan. Mengabaikan kemalangan orang banyak, Sui Qitian khawatir. Saudara Qin, Anda melakukannya seperti ini. Apakah ada masalah dengan yang mulia? Qin Yichen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Yakinlah, karena yang mulia meminta saya untuk datang. Bagaimana mungkin saya bahkan tidak memberikan hak ini? Meskipun dia tidak membahas detailnya dengan Zhang Wuyuan sebelumnya, yang pertama memiliki banyak kepercayaan pada dirinya sendiri, belum lagi pandangan Qin Yichen. Bahkan jika Zhang Wuyuan mengerti, dia hanya akan setuju atau memuji pendekatannya sendiri. Xie Qitian mengangguk ringan, tapi dia masih khawatir. Meskipun Du Biao telah terhalang hari ini, aku benar-benar ingin membuat 100 battle domain benar-benar terpusat. Qin Yichen tersenyum dan mengangkat bahu. Jika 32 kalimat dapat diselesaikan dengan benar. Mengapa yang mulia membiarkan saya datang ke sini untuk mengambil banyak masalah? Sui Qitian berkata, tapi saudara Qin akan menghancurkan mereka satu persatu. Meski metodenya bagus, tapi saya khawatir 100 orang battle domain yang ingin ambil bagian di dunia barat, atau bahkan dunia barat, tidak akan pernah setuju. Jika Anda tidak salah menebak, pasti ada tindakan dalam 2 hari ini. Qin Yichen tersenyum. Pokoknya, tentara akan memblokir water upper suits. Saya akan melihat trik apa yang bisa dimainkan beberapa orang. Dia tidak bisa mengubah musuh, jadi dia hanya bisa melakukannya dengan baik. Sore harinya, Ye Rui datang ke pintu lagi, hanya untuk membicarakan urusan hari ini, dan beberapa hal sepele tentang 100 battle domain. Di bawah sinar matahari terbenam, kota berusia 10.000 tahun ini mengalami lebih banyak perubahan. Apa? Maksudmu bahkan Du Biao dipukuli oleh anak itu hari ini? Di dalam sebuah rumah, Zhao yang memegang sebuah token, dan bayangan ilusi yang terkondensasi oleh token itu adalah penguasa wilayah Jingyu, Wenzong. Saat ini, wajah Wenzong muram, dan Zhao yang tidak bisa lebih baik. Dia menggigit giginya dan berkata, aku melihatnya dengan mataku sendiri, tapi aku tidak percaya. Bukankah Qin Yichen baru saja bergabung dengan Raja Abadi? Tahukah Anda, Du Biao adalah yang pertama di Immortal Monarch 1 Heavenly Layer. Wenzong dengan dingin mendengus, suami Du Biao yang sembrono, tidak cukup sukses atau gagal, sia-sia.
Zhao yang juga menundukkan kepalanya. Du Biao bukan apa-apa, tetapi masalahnya adalah anak itu hari ini tidak hanya membangun pijakannya, tetapi juga menunjukkan prestise untuk pertempuran tanpa akhir. Tidak hanya itu, penjahat itu menebak bahwa Qin Yichen bermaksud untuk menarik semua orang ke setiap orang untuk menghancurkan tata letak orang dewasa. Dia berani. Wenzong dengan marah berkata, saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun di dunia perang barat. Bagaimana kekuatan bocah itu saja bisa menumbangkan? Bagaimanapun, tapi Wenzong juga harus mengakui bahwa Qin Yichen memang diremehkan. Dia berpikir bahwa sulit bagi para pemimpin dari 100 battle domain untuk mundur. Yang pertama sulit untuk mundur. Sekarang langkah ini. Memikirkan hal ini, di mata Wenzong, ledakan niat membunuh yang tiba-tiba, Immortal Monarch 3 Heavenly Layer dari kekuatan abadi, mengepul, membuat keempat sisi bergidik. Aku tidak bisa membiarkan anak itu berhasil lagi. Omong-omong, bagaimana sikap Lu Hong? Mata Zhao yang menyorot tajam. Tuan, Lu Hong sedikit tidak menentu hari ini. Sepertinya itu bertentangan dengan keinginan orang dewasa, jadi anak muda menghubungi orang dewasa saja. Lampu pompa Wenzong bahkan lebih masuk akal. HMPH. Beri dia makan selama 10.000 tahun, belum dimasak. Mengapa ingin menolak bersulang? Kata-kata berbalik dan suara Wenzong dingin. Dengar, malam ini, Dewa secara pribadi akan memimpin pasukan untuk menyerang 100 battle domain, dan pasukan yang kacau akan mengambil nyawa Qin Yichen. Zhao yang mengguncang dirinya sendiri, tuanku, Wenzong dengan dingin berkata, apa arti dewa? Anda harus tahu, Zhao Yang, jika hal ini indah, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Zhao yang mendengar ini, ekspresi keserakahan dan kepengecutan yang tak terbendung, tetapi dia sangat jelas tentang berat kepala Qin Yichen. Dan yang lebih penting, menurut pendapatnya, bahkan jika pertempuran kembali, tidak ada suku Jie, dunia Korea Utara tidak memiliki harapan untuk berbalik. Situasi saat ini, miring dengan sekutu-sekutu di dunia perang barat, tidak diragukan lagi satu-satunya cara untuk melindungi diri sendiri. Qin Yichen, jika Anda berpikir bahwa tidak ada pertempuran di belakang Anda dapat mengendalikan panglima besar saya. Malam ini, saya akan memberitahu Anda apa itu penyesalan. Niat membunuh diputuskan, dan Wenzong dengan kejam berkata, dan, jika ada yang berani ragu malam ini, dewa itu akan membiarkan mereka mengubur anak itu. Ya, malam ini, penjahat sedang menunggu orang dewasa untuk memimpin pasukan. Setelah menutup berita, mata Wenzong sedingin ular berbisa. Qin Yichen, sangat tidak mudah bagimu untuk sampai ke langkah ini, tapi ini akan menjadi malam terakhirmu di dunia. Nikmati matahari terbenam.